Baik, topik kita pada hari ini masalah tata letak pabrik. Nah, topik ini akan berisikan atau menjelaskan mengapa muncul masalah tata letak pabrik. Nah, tentunya kalau kita bicara masalah tata letak pabrik, kita harus tahu dulu apa itu pabrik. Kita harus tahu dulu apa itu pabrik, baru kita bisa bicara apa yang menjadi masalahnya. Nah, kita mulai, apa sih yang dimaksud dengan pabrik? Gitu ya. Apa itu pabrik? Nah, kita bisa definisikan bahwa pabrik adalah kumpulan bahan, mesin, atau peralatan, dan pekerja yang dirangkai oleh pengorganisasian kegiatan ya, secara teratur untuk memproduksi barang sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan pada tingkat biaya yang wajar. Nah, di sini bisa kita lihat pabrik itu ada bahan, ada material ya, ada mesin, atau ada peralatan, ada pekerja. Ya. Kemudian mereka ini semuanya dirangkai menjadi sebuah organisasi, kegiatan. Jadi begitu ada interaksi antara mesin dengan bahan, artinya di situ ada kegiatan. Kegiatan apa? Kegiatan manufacturing. Kemudian ada interaksi antara bahan dengan pekerja. Berarti di situ ada kegiatan material handling. Ya. Ada interaksi antara bahan, mesin, pekerja. Di situ ada kegiatan manufacturing dan seterusnya. Nah, semua kegiatan ini, ya, semua kegiatan ini muncul dalam rangka memproduksi barang. Ada sejumlah barang yang harus dibuat. Tentu di sini bicara barang, ada variasi barang. Nah, setiap barang itu ada spesifikasinya. Artinya kita bicara standar mutu dari barang. Nah, semua barang yang dibuat, interaksi yang terjadi, itu harus dilakukan pada tingkat biaya yang wajar, reasonable cost, biaya yang wajar. Nah, artinya apa? Sebuah pabrik ketika dioperasikan itu harus memperhatikan isu biaya. Kenapa? Karena barang yang dibuat apabila cost of production, biaya produksinya itu mahal, akan mempengaruhi daya saing produk. Nah, dari mana argumentasinya? Ya, karena salah satu faktor daya saing dari sebuah produk adalah harga jual, ya, reasonable price, harga yang wajar. Ketika sebuah produk berkompetisi dengan produk lainnya di pasar pada tatanan harga, maka orientasi dari pasar adalah memenangkan produk dengan harga yang lebih murah. Nah, karena pilihan pasar harga yang lebih murah, maka upaya yang kita lakukan adalah bisa memproduksi harga yang lebih minimum, ya, biaya yang lebih kecil. Kenapa? Karena saya akan masukkan faktor profit margin, ya, besaran keuntungan yang harus saya masukkan di sana. Nah, contoh, kalau harga di pasar itu Rp1.000 per unit, maka saya harus upayakan kalau saya mau ambil keuntungan Rp100 per unit, maka harga pokok produksi saya harus sebesar Rp900, kan begitu. Nah, jadi harga cost of production itu terdiri dari dua komponen biaya. Ada biaya langsung dan ada biaya tidak langsung. Ya, direct cost dan indirect cost. Direct cost, biaya langsung itu terdiri dari banyaknya material yang kita gunakan, gitu kan, banyaknya tenaga kerja di lantai produksi yang kita gaji dan seterusnya. Indirect cost itu terdiri dari biaya overhead. Contoh biaya overhead, depresiasi dari mesin atau peralatan. Yang dimaksud depreciation cost adalah biaya yang kita keluarkan secara rutin setiap periode, dalam hal ini tahun,
sebagai konsekuensi untuk mengganti mesin atau aset ketika umur ekonomisnya tercapai. Nah, misal kita beli mesin bubut, umurnya itu 10 tahun, ketika sampai 10 tahun kita harus segera ganti mesin bubut itu. Nah, maka kita harus keluarkan setiap tahun sejumlah uang sebagai tabungan. Ketika mesin bubut itu rusak di tahun ke-10, maka kita sudah menyediakannya di tahun ke-11. Nah, itu yang dimaksud sebagai depreciation cost. Nah, itu membentuk total cost of production. Jadi direct and indirect cost itu akan membentuk biaya produksi. Kemudian ada biaya-biaya lain-lainnya lagi yang harus terlibat. Nah, itulah yang menjadi nantinya harga pokok produksi. Jadi cost of goods manufacturing, harga pokok produksi. Kemudian ada cost of goods sold, harga pokok penjualan, di mana cost of goods manufacturing tambah profit itu sama dengan cost of goods sold, harga pokok penjualan. Nah, itu mengapa pabrik ini menjadi penting. Kenapa? Karena aktivitas pabrik ini berkontribusi besar terhadap cost of goods manufacturing, biaya langsung maupun biaya tidak langsung. Jadi sangat jelas argumentasinya ya, mengapa kita harus meningkatkan efisiensi di dalam mengoperasikan pabrik. Nah, ketika kita mengoperasikan pabrik, itu kan berarti pabriknya sudah eksis, itu sudah ada dia. Nah, artinya apa? Ketika efisiensinya itu begitu rendah di pabrik, yang diindikasikan dari biaya-biaya yang sangat besar, maka sumber kesalahan terbesarnya adalah ketika kita mendesain pabrik. Kesalahan dalam mendesain pabrik itu akan berakibat terhadap efisiensi yang rendah. Bentuknya apa? Biaya produksinya tuh besar sekali, sangat mahal, tidak efisien. Oleh karena itu, berhati-hatilah dalam mendesain pabrik. Nah, mendesain pabrik ini juga ada bagian-bagiannya. Nah, itu yang akan kita kaji pada kesempatan pertama ini. Nah, itu argumentasi penting ya, teorema penting yang harus kita pahami mengapa desain pabrik itu menjadi sangat penting, karena berkontribusi terhadap pembentukan biaya pokok produksi. Nah, di sini juga dijelaskan interaksi komponen-komponen dalam pabrik menyebabkan masalah-masalah yang muncul menjadi kompleks. Ya. Nah, apa bentuknya? Ya, interaksi komponen-komponen itu. Apa yang dimaksud komponen-komponen dalam pabrik tadi? Interaksi antara bahan dan mesin. Kenapa dia menjadi sebuah masalah? Ya, dia menjadi masalah apabila bahan yang datang jauh lebih cepat dibandingkan laju produksi mesin. Akibatnya apa? Ya, mesin bisa memproduksi 1 menit itu 1 unit produk, 1 unit komponen. Ternyata dalam 1 menit itu laju kedatangan bahan bakunya 3 unit. Berarti dalam 1 menit ada 2 komponen yang belum bisa diproses. Baru selesai 1 proses, mau diambil 1, sudah datang lagi 3. Nah, artinya apa? Ada konsekuensi tempat penumpukan bahan baku di sana. Kalau kita membutuhkan tempat penumpukan, berarti kita harus siapkan space, kita harus siapkan luas lantai tertentu. Nah, akibatnya apa? Kalau ini tidak balancing, tidak seimbang, atau tumpukan material itu begitu banyak, konsekuensinya luas lantai yang dibutuhkan di dalam pabrik itu menjadi luas. Kalau luas lantainya itu luas, berarti kan saudara harus siapkan tanah yang luas. Kalau saudara harus siapkan tanah yang luas, berarti saudara harus siapkan investasi uang untuk membeli tanah yang luas. Kalau saudara investasi yang sangat besar, maka depresiasi aset tanah saudara maupun pabrik saudara itu menjadi besar. Kalau biaya depresiasi besar, ya sudah, dia akan berkontribusi terhadap pembentukan cost of goods manufacturing. Itu ya, indirect cost-nya di situ muncul dari depresiasi biaya aset. Nah, itu kenapa masalah-masalah ini menjadi kompleks. Kalau kita buat sempit-sempit, pas-pasan,
Loh, nanti ruang gerak operatornya jadi sempit. Operator tidak leluasa bekerja. Ketika operator tidak leluasa bekerja, maka muncul potensi terjadinya kecelakaan akibat kerja. Sempit, tidak nyaman, susah konsentrasi, nah bisa terjadi accident. Nah, jadi masalah juga kita bisa meminimumkan depreciation cost, tetapi muncullah biaya lain, biaya yang muncul akibat terjadinya kecelakaan kerja. Nah, itu menjadi rumit, trade off. Mana saya perluaskah pabrik saya sehingga pekerja saya leluasa tapi biaya aset saya besar, atau nih saya sempitkan untuk meminimumkan biaya aset tapi muncul pula potensi biaya kecelakaan akibat kerja. Mana yang kita pilih? Nah, seorang engineer pasti akan mengutamakan keselamatan pekerja. Ya. Seorang engineer harus mengutamakan keselamatan pekerja. Nah, bayangkan kalau pekerja kita itu masuk rumah sakit, siapa yang mengoperasikan mesin? Loh, kan ada pekerja lain, Pak. Apakah tingkat keterampilan pekerja yang menggantikan itu lebih baik dibandingkan dengan tingkat keterampilan pekerja yang sakit? Nah, ini muncul lagi. Kalau tingkat keterampilan pekerja yang sakit itu ternyata rendah, banyak produk yang reject. Nah, muncul lagi isu biaya produk reject. Nah, produk yang reject itu artinya kan uang keluar, biaya yang kita keluarkan. Nah, itu akan berkontribusi besar juga terhadap pembentukan cost of goods manufacturing, ya, biaya lain-lain tadi. Kan ada indirect cost, ada direct cost. Gitu. Nah, material produk reject itu kategori direct cost, ya, biaya material. Material sudah dibeli, keluar biaya pembelian. Menjadi inventory, keluar biaya inventory. Di proses, keluar biaya proses. Ternyata reject. Nah, itu kan seluruh biaya-biaya yang keluar itu akhirnya akan dimasukkan ke dalam total biaya produksi, sementara produknya tidak bisa dijual. Nah, itu kan salah satu ilustrasi mengapa interaksi komponen-komponen dalam pabrik menyebabkan masalah-masalah yang muncul menjadi kompleks. Konsekuensinya, para manajer pabrik harus seorang insinyur yang bukan saja memiliki kemampuan keteknikan, tetapi juga manajerial. Kenapa? Sebab kemampuan keteknikan hanya bisa digunakan untuk pengelolaan masalah-masalah yang timbul dari bahan, mesin, peralatan, dan produk saja. Itu persoalan keteknikan. Sedangkan pekerja, ya, para pekerja di pabrik itu perlu dikelola dengan seni manajerial. Itu kenapa saudara dibekali keilmuan teknikal, juga keilmuan tentang human resource management maupun teori organisasi, leadership, organization performance. Nah, itu bagian dari mengelola pekerja. Nah, pabrik juga bicara tentang interaksi antara sistem teknik dan sistem sosial yang kita sebut namanya sistem sosial teknik. Apa itu sistem sosial? Sistem sosial itu bicaranya kumpulan dari para pekerja. Interaksi sosial yang dikenal dengan namanya organisasi sebagai sebuah sistem. Kalau sistem teknik ini bicaranya kumpulan mesin peralatan dan metode yang kita kelola untuk menghasilkan sejumlah barang dengan spesifikasi tertentu. Maka kombinasi antara technical aspek dan sosial aspek kita sebut sebagai sistem sosial teknik. Apa itu sistem sosial teknik? Sosial teknik sistem, yaitu kumpulan elemen-elemen teknik dan sosial yang saling berinteraksi secara teratur dalam rangka mencapai target-target yang telah ditetapkan. Jadi interaksi antara manusia dengan mesin, interaksi antara manusia dengan metode, interaksi manusia dengan prosedur, interaksi antara material dengan mesin itu itu sistem teknik. Interaksi antara manusia dengan material itu sosial teknikal. Manusia dengan metode itu sosial teknikal. Nah, di dalam pabrik sistemnya itu adalah sosial teknikal. Oleh karena itu, saudara tidak hanya menguasai teknologi manufacturing, tidak hanya menguasai teknologi material handling, tetapi juga harus menguasai bagaimana
menjamin para pekerja itu memiliki kompetensi dan mampu bekerja secara disiplin, bagaimana kita memberikan reward penghargaan kepada pekerja, dan seterusnya. Itu yang dimaksud sistem sosial teknik, ya, kombinasi antara teknologi, ya, mengelola teknologi atau mengelola mesin dengan mengelola manusia. Nah, pabrik itu adalah sebuah fasilitas, ya. Maka dalam perancangan tata letak fasilitas kita harus mengacu kepada induknya. Apa itu induknya? Facilities planning, perencanaan fasilitas. Keputusan pendirian atau pengembangan sebuah pabrik itu merupakan bagian dari level strategis. Jadi kalau kita mendirikan pabrik, itu bicaranya strategis, ya. Karena pabrik tidak pernah didirikan dengan niat untuk hanya 10 tahun saja, 25 tahun saja. Tidak, ya. Dia selama-lamanya, bisa 100 tahun, 200 tahun. Gitu. Maka ini keputusan strategis. Nah, ini berarti melibatkan banyak pihak. Karena keputusan strategis melibatkan investasi yang besar, tentunya banyak pihak. Pihaknya itu siapa-siapa saja, ya investor, ya nanti yang mengoperasikan pabrik, berarti kita bicara tenaga kerja, kita bicara sumber material, berarti melibatkan vendor, dan seterusnya. Nah, di sini bicaranya aspek teknis, aspek ekonomis, dan aspek sosial. Isu sosialnya di mana? Ya di lokasi pabrik. Nah, kalau kita bangun sebuah pabrik di satu kawasan, maka masyarakat yang dekat dengan pabrik itu akan berharap, ya, mereka bisa bekerja di sana. Maka saudara harus pertimbangkan isu sosial itu. Tidak boleh saudara merekrut tenaga kerja justru dari luar daerah itu. Nah, ini yang berakibat isu sosial muncul. Masyarakat kan demo, merasa diperlakukan tidak adil. Mengapa ada pabrik di kawasan mereka tetapi pekerjanya justru dari luar? Nah, itu isu sosial. Kalau isu ekonomis, kita bicara besaran uang yang kita keluarkan untuk berinvestasi, untuk mengoperasikan masjid, dan seterusnya. Kalau kita bicara teknis, ya pemilihan teknologi. Berapa banyak mesin yang kita harus sediakan, berapa banyak bahan baku yang harus kita siapkan, bagaimana metode kerja, berapa kebutuhan energi yang harus kita sediakan untuk bisa support kegiatan proses produksi di pabrik, dan seterusnya. Itu bicara technical aspek, economic aspek, dan sosial aspek. Nah, itu perencanaan fasilitas bicara ke sana, bicara sangat strategis. Nah, permasalahan yang muncul diawali dengan letak lokasi pabrik dan dilanjutkan dengan persoalan bagaimana rancangan fasilitas pabrik itu. Kalau kita mau mendirikan sebuah pabrik, maka pertanyaannya pabriknya mau didirikan di mana? Nah, itu berarti kita bicara lokasi pabrik, ya kan? Kalau pada perusahaan manufaktur, berarti kita bicara perencanaan fasilitas meliputi penentuan bagaimana cara mendukung kegiatan produksi. Kalau fasilitasnya itu misalnya bandara, berarti kita kan memilih di mana ya lokasi airportnya ini. Maka yang kita bayangkan kalau fasilitas itu adalah bandara udara, airport, meliputi penentuan bagaimana cara mendukung kegiatan interface antara penumpang dengan pesawat udara. Jadi kalau saudara diminta tolong dirikan sebuah pabrik roti, maka saudara harus bayangkan apa yang menjadi kriteria untuk lokasi sebuah pabrik roti. Maka pelajari karakteristik roti, pelajari karakteristik segmen pasar dari roti itu, marketingnya. Kalau roti itu punya karakteristik dia cepat basi, perishable. Pasar menginginkannya itu dalam keadaan hangat. Maka logika kita akan mengarah kepada lokasi pabriknya ini harus dekat ini dengan pasar. Gitu. Maka saudara akan cari alternatif lokasi pabrik roti itu yang dekat dengan pasar. Ya kan? Nah, kalau kita bicaranya bandar udara, pertimbangannya apa? Pertimbangannya harus jauh dari pusat kota. Kenapa? Karena banyak gedung-gedung bertingkat. Maka kita arahkan dia mendekati lautan. Nah, itu kenapa saudara perhatikan Bandara Internasional Minangkabau itu mengarah ke laut. Bandara yang ada di Denpasar, Ngurah Rai,
itu juga mengarah ke laut gitu ya. Kenapa? Karena menghindarkan manuver dari pesawat itu jauh dari pusat kota yang banyak gedung-gedung bertingkat. Nah, kalau kita bicara lokasi fasilitas rumah sakit. Nah, rumah sakit ini kan akan melayani masyarakat. Maka tidak heran lokasi rumah sakit yang paling strategis itu berada di relatif pusat kota. Nah, itu sangat jelas ya pertimbangan-pertimbangan pemilihan lokasi. Nah, kita perhatikan pabrik minyak sawit. Kenapa lokasinya itu dekat dengan perkebunan kelapa sawit? Karena karakteristik bahan bakunya, tandan buah segar, dia akan bermutu emas, gold, grade-nya, apabila kurang dari 6 jam setelah panen langsung diproses. Berarti logika berpikirnya bahwa lokasi pabrik minyak sawit itu harus sedekat-dekatnya dengan kebun kelapa sawit. Paling tidak jaraknya itu ditempuh kurang dari 5 jam. Supaya apa? Supaya ketika selesai dipanen bisa secepatnya. Nah, kenapa demikian? Karena memang karakteristik materialnya setelah dipanen, tandan buah segar itu akan meningkat dengan sangat signifikan, sangat drastis kadar asam lemak bebasnya. Nah, itu kenapa untuk menghasilkan minyak sawit mentah, crude palm oil yang bermutu, pabrik minyak sawit harus dekat dengan kebun kelapa sawit. Demikian juga pulp and paper. Kenapa harus dekat dengan perkebunan atau dengan apa? Dengan pohon-pohon akasia, pinus. Kenapa harus dekat dengan hutan? Ya karena ukuran kayu yang dibawa itu kan besar-besar. Bayangkan kalau dia harus melintasi pusat kota, sangat tidak diinginkan. Gitu. Maka didekatkan pabrik pulp and paper itu dengan tanaman akasia atau pinus tadi. Dan kemudian karakteristik teknologi produksinya. Ya, pulp and paper itu sangat besar kebutuhan airnya. Maka harus didekatkan juga dengan sumber air yang besar. Nah, itu mengapa ketika saudara analisa lokasi-lokasi pabrik itu sangat spesifik ya. Ya, sangat spesifik. Ya, lihat produknya, lihat karakteristik teknologinya, dan lihat isu-isu sosial. Sambil contoh lain, kalau saudara diminta untuk menganalisis lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir. Nah, begitu mendengar kata nuklir, masyarakat itu cemas. Maka secara sosial, saudara harus jauhkan lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir itu dari masyarakat luas. Saudara akan cari di tempat terpencil, tapi perhatikan teknologinya. Ternyata teknologinya itu sangat berbahaya apabila terjadi kebocoran. Maka saudara akan pilih wilayah yang sangat kecil kemungkinan terjadi gempa. Nah, itu begitu rumitnya ya cara memilih lokasi. Nah, itu bagian dari perencanaan fasilitas. Nah, berikutnya ya, kalau kita bicara perencanaan fasilitas, bagaimana kita menentukan aset tetap atau tangible dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Jadi sejumlah uang yang kita keluarkan yang sangat besar sekali itu jangan sampai tidak memberi manfaat ya, dalam jangka panjang. Kalau kita perhatikan, ya, besaran uang investasi atau biaya investasi yang kita keluarkan dalam bentuk grafik, ketika perencanaan itu masih sedikit itu. Begitu masuk ke rancangan mulai besar biayanya. Begitu masuk pembangunan fisik semakin besar. Begitu masuk ke instalasi ya pemasangan mesin-mesin makin meningkat. Begitu uji coba terjadi lonjakan yang luar biasa. Nah, itu perbandingan besaran uang yang kita keluarkan dalam rangka membangun pabrik. Jadi mulai dari perencanaan itu kan biaya-biaya konsultan itu masih kecil itu. Desain itu masih gambar-gambar, masih kecil. Begitu pembangunan, nah ini udah bangun fisik ya, fisik pabriknya udah dibangun nih. Nah, itu udah mulai lebih besar lagi. Pemasangan, nah ini kita udah beli nih, udah beli mesin, udah beli macam-macam ya. Nah, begitu uji coba, jadi lonjakan. Kenapa? Di situ biaya tenaga kerja, material, energi, dan seterusnya. Nah, klasifikasi perencanaan fasilitas ya. Perencanaan fasilitas itu dapat diklasifikasikan dalam dua kegiatan, yaitu
perencanaan lokasi dan perancangan fasilitas. Apa tuh perencanaan lokasi? Yaitu menentukan daerah atau tempat di mana fasilitas itu akan dibangun. Tadi saya sudah jelaskan. Kalau perancangan fasilitas itu ada 3. Pertama, merancang sistem fasilitas. Kedua, merancang tata letak fasilitasnya. Dan yang ketiga, merancang sistem pemindahan bahan. Contoh, kalau fasilitas manufaktur, maka proses penentuan lokasi pabrik dan merancang fasilitas pabrik terdiri dari tata letak mesin. Ya. Jadi lokasi pabriknya dipilih, kalau perancangan fasilitasnya terdiri dari merancang tata letak mesinnya, merancang pemindahan materialnya, merancang sistem fasilitas. Contoh sistem fasilitas di pabrik itu apa? Sanitasinya, penanganan limbahnya, dan sebagainya. Kalau fasilitas kantor, saudara mau milih kantor, misalkan kantor perusahaan Anda, maka pilihlah di mana lokasi kantor. Kalau perancangan fasilitas kantor itu terdiri dari merancang tata letak unit-unit kerjanya, ya, merancang sistem penanganan aliran dokumennya. Kalau sistem fasilitasnya itu apa? Pencahayaan kantor, ventilasi kantor, sanitasi kantor, dan sebagainya. Kalau contoh lain bandara udara, ya, kalau lokasi memilih lokasi bandar udara. Tapi kalau perancangan fasilitas bandar udara terdiri dari tata letak unit-unit terkait, ya, di mana posisi mendarat pesawat, parkir pesawat, kargo, dan seterusnya. Sistem aliran penumpang, barang bagasi, dokumen. Kemudian kalau sistem fasilitasnya, sistem keamanan, sistem pencahayaan, sistem pendinginan, dan seterusnya. Lalu apa yang menjadi tujuan perencanaan fasilitas? 1. Mendukung visi organisasi melalui perbaikan pemindahan barang, pengendalian barang, dan pengelolaan barang. Itu visi organisasi. Nah, ini semua perbaikan pemindahan barang, pengendalian barang, pengelolaan barang, membawa konsekuensi terhadap biaya. Nah, itu mengapa mendukung visi organisasi? Karena visi organisasi sebuah industri itu pasti berorientasi kepada maksimisasi profit. Nah, untuk bisa memaksimisasi profit ada 2 pendekatan. Saudara tingkatkan pendapatan dengan mempertahankan biaya, atau saudara pertahankan pendapatan dengan memaksimisasikan reduksi biaya. Nah, itu saudara kan bisa maksimal profit itu. Yang kedua, utilisasi yang efektif para pekerja, peralatan, ruang, dan energi. Utilisasi efektif pekerja maksudnya jumlah pekerja yang ada itu saudara maksimalkan untuk bisa bekerja. Jangan nambah-nambah pekerja. Gitu. Jadi maksimalkan yang ada. Maksimalkan peralatan yang ada. Manfaatkan semaksimal mungkin ruangan yang ada. Manfaatkan energi yang tersedia. Gitu. Yang ketiga, minimisasi modal investasi. Jadi kalau kita merencanakan sebuah fasilitas, kita minimisasi total biaya investasi yang dibutuhkan. Yang keempat, mudah diadaptasi dan mendorong kemudahan perawatan. Mudah diadaptasi dan mendorong kemudahan perawatan. Nah, ini berkaitan dengan jangan sampai ketika ada perubahan produk, ya, nah pabrik udah nggak bisa lagi membuatnya. Nah, ini jadi tantangan kita, gitu ya. Nah, kita kan tidak pernah tahu tuh perubahan pasar. Tiba-tiba pasar pingin desain produk itu khusus, ya, tertentu, terpaksa kita ubah tuh desain produk kita. Nah, jadi pertanyaan, proses produksinya masih sama tidak dengan perubahan desain tadi? Nah, sebuah perencanaan pabrik yang baik itu harus mudah diadaptasi. Yang kelima, melindungi pekerja agar aman dan mendukung kepuasan kerja. Jadi sebuah fasilitas itu menjamin minimisasi accident, kecelakaan akibat kerja. Kemudian nyaman pekerja di sana, ya, sehingga dia bisa produktif, bisa mood, enjoy, gitu, sehingga maksimal lah produktivitasnya. Nah, itu tujuan perencanaan fasilitas. Nah, ini contoh. Kalau tipe fasilitasnya itu pabrik, inputnya apa? Bahan baku, bahan penunjang. Kegiatannya apa? Pengolahan. Keluarannya apa? Produk maupun sisaan atau scrap. Kalau tipe fasilitas itu swalayan. Nah, yang masukan itu apa? Ada barang, ada orang yang membeli.
Bentuk kegiatan apa? Pelayanan, penyimpanan. Keluarannya apa? Barang yang dibeli. Gitu. Kalau kantor pos, inputnya apa? Surat atau paket. Kegiatannya apa? Pemilihan, pengumpulan. Keluarannya apa? Penyusunan, urutan surat, dan paket. Nah, ini tujuannya apa? Ketika saudara bicaranya restoran, masukan itu bahan baku, kemudian makanan yang sudah jadi, ya, misalkan kerupuk, itu kan kadang kan tidak dibuat oleh restoran ya, ya titipan ya dari vendor ya. Artinya kan saudara harus siapkan tempat penumpukan bahan baku, tempat penumpukan kerupuk. Nah, di sini ada kegiatan pengolahan, berarti saudara harus siapkan fasilitas untuk memasaknya. Kemudian ada makan yang dihidangkan, berarti saudara harus siapkan fasilitas untuk bisa menghidang makanan. Nah, ini analisis global ketika kita merencanakan fasilitas, apa input, apa transformasinya, dan apa outputnya. Nah, itu harus diawali terlebih dahulu. Nah, apalagi kita merancang pabrik, kita harus tahu dulu, pabrik ini pabrik apa? Oh, pabrik mebel. Mebel dari apa? Oh, dari rotan. Berarti bahan bakunya nanti rotan. Terus apa lagi? Wah, ada paku. Wah, ada cat. Kegiatan apa? Ya mengolah furniture rotan ini apa? Ya bergantung produknya. Kalau dia kursi ada proses pembengkokan, ada proses perebusan supaya bisa membengkokkan rotan, ada proses perakitan, ada proses pengecatan, ada proses labeling, ada proses pengepakan, dan seterusnya. Berarti yang menjadi keluaran itu nanti, oh ya produk rotan berbentuk kursi. Kursinya bervariasi nggak? Bervariasi. Ada berapa variasi? 5. Nah, setiap variasi proses produksinya sama. Oke, nggak ada masalah. Berarti yang membedakan nanti adalah dimensi-dimensi dari bahan baku itu. Nah, artinya apa? Ketika saudara merencanakan sebuah fasilitas, itu diawali dengan analisis apa input, apa output, dan bagaimana transformasi yang terjadi. Nah, kita tadi bicara perencanaan fasilitas, tujuan perencanaan fasilitas. Nah, sekarang apa menjadi tujuan desain atau perancangan fasilitas? Jadi perencanaan itu beda ya dengan perancangan, gitu. Ya, perencanaan itu jauh lebih luas. Kalau perancangan, saudara sudah masuk ke aspek-aspek fisik, teknikalnya. Spesifikasinya harus sudah ditetapkan. Nah, di sini tujuan perancangan fasilitas pabrik, pertama, pabrik saudara itu harus mudah proses manufakturnya, memudahkan proses manufaktur. Yang kedua, meminimumkan pemindahan bahan. Nah, itu tujuan dari perancangan fasilitas. Yang ketiga, menjaga fleksibilitas. Kalau produknya nanti berubah desainnya, ini pabrik masih bisa dipakai, gitu. Yang keempat, memelihara perputaran work in process, persediaan. Jadi jangan sampai barang yang menumpuk itu terlalu banyak di dalam pabrik kita, karena itu merupakan bagian dari inventory. Yang kelima, menurunkan biaya modal investasi. Jangan sampai kita membeli mesin terlalu banyak, mahal jadinya. Maka saudara harus analisis ini, berapa sih banyaknya jumlah mesin yang kita butuhkan ini, gitu ya. Nah, banyaknya mesin yang dibutuhkan itu bergantung kepada dua hal. Satu, target produksi. Yang kedua, teknologi yang digunakan. Karena berefek kepada scrap, gitu ya. Itu bicara efisiensi dari proses produksinya. Nomor 5, menghemat pemakaian ruang. Artinya apa? Ya janganlah terlalu luas tanah yang kita beli, sehingga pabriknya juga jangan menjadi terlalu luas. Nah, ini kan bergantung kepada berapa banyak jumlah mesin yang saudara butuhkan. Kalau kita bisa compact, artinya padat gitu ya, tapi juga pekerjanya nanti tetap nyaman, selamat, utilisasi pekerja maksimal, itu kan menjadi sebuah rancangan fasilitas pabrik yang baik gitu. Jadi 8 inilah yang menjadi tujuan. Ketika kita merancang sebuah pabrik, saudara perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini. Semuanya sudah maksimal tidak? Nah, tentunya di dalam rancangan fasilitas ini ada konflik. Ketika saudara ingin menghemat biaya investasi, saat bersamaan bisa konflik dengan jaminan keselamatan dan kesehatan pekerja tadi. Kalau saudara ingin luas lahannya itu, kalau biaya modal investasinya ingin minimum, salah satu bentuknya adalah jangan terlalu luas pabriknya.
Kalau saudara bicara tidak terlalu luas pabriknya, nah di sini ada nih ancaman terhadap keselamatan pekerja. Dari sisi apa? Ruang gerak pekerjanya jangan-jangan menjadi sangat terbatas, dia, ya kan? Nah, kalau ruang kerja sudah sangat terbatas, maka muncul probability, ya, kemungkinan ancaman keselamatan dan kesehatan pekerja. Pekerja jadi stres, sumpek, padat di situ, bergerak dikit aja udah nyenggol. Nah, ini kan menjadi berbahaya. Nah, itu trade off, ya, trade off. Salah satu upaya ingin meminimumkan biaya investasi, di sisi lain muncul potensi meningkatnya biaya yang terjadi akibat kejadian kecelakaan kerja. Naik biaya. Nah, ini bagaimana nih? Nah, di sini ada tantangan desainer pabrik tadi. Bisa mencari titik temu, titik optimal, ya, supaya kedelapannya ini bisa diefektifkan, dimaksimalkan. Lalu kita bicara tata letak fasilitas, lebih spesifik. Kalau kita bicara tata letak, berarti kita bicara kumpulan dari unsur-unsur fisik, dalam hal ini mesin, peralatan, yang diatur mengikuti aturan atau logika tertentu. Artinya ada metodenya nih. Ya, cara kita menata mesin, di mana letaknya, siapa yang saling berdekatan, ada logikanya, ada aturannya. Nah, unsur-unsur fisik yang dimaksud dapat berupa mesin, peralatan, meja, bangunan, dan sebagainya. Aturan atau logika yang kita maksud itu adalah ketetapan fungsi, tujuan dari penataannya itu. Apakah total jaraknya diminimumkan, apakah total biayanya yang diminimumkan. Nah, ini menjadi fungsi tujuannya. Nah, dalam merancang tata letak fasilitas manufaktur atau tata letak pabrik, maka unsur-unsur fisik yang perlu diperhatikan adalah mesin atau peralatan, operatornya sendiri, dan material. Kemudian kita bicara sistem pemindahan bahan. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem pemindahan bahan? Yaitu mekanisme mengelola pemindahan bahan dengan mempertimbangkan aspek ekonomis, aspek ergonomis, dan aspek teknis. Ekonomis artinya jangan sampai biaya pemindahan bahan itu besar biayanya. Ergonomis artinya utamakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Teknis artinya jangan sampai material atau produk yang kita pindahkan jadi rusak, begitu. Itu prinsip sistem pemindahan bahan. Memangnya biaya apa, Pak, yang muncul ketika kita memindahkan bahan? Kalau saudara memindahkan bahan, itu pertama non-added value, kegiatan tidak bernilai tambah. Kenapa? Karena selama barang itu dipindahkan, tidak terjadi perubahan nilai ekonomis apapun. Justru biaya yang muncul. Nah, itu biayanya apa nih, Pak? Pertama, biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya peralatan. Nah, barang ini dipindahkan oleh pekerja. Pekerja itu kan kita gaji. Kalau kegiatan pemindahan bahan itu tidak ada, tentunya tidak ada biaya tenaga kerja, kan? Kalau tidak ada alat, kalau tidak ada pemindahan bahan, berarti tidak ada alat yang harus kita beli. Kita tidak perlu beli industrial truck, forklift. Ya. Nah, kalau kita sudah beli forklift harganya 200 juta, berarti di situ muncul lagi biaya investasi dan muncul biaya pemindahan bahan itu artinya. Nah, kalau kita bicara ergonomis, kita bicara ketika pemindahan bahan itu terpaksa harus terjadi akibat keterbatasan teknologi, maka pastikan pekerja yang ditugaskan untuk memindahkan bahan tersebut, dia tidak mengalami cedera akibat kerja, tidak berpotensi memicu terjadinya kecelakaan akibat kerja. Nah, itu harus diperhatikan ketika seorang perancang pabrik menyiapkan sistem pemindahan bahan. Nah, sistem pemindahan bahan merupakan upaya untuk dapat mereduksi lead time. Ya, apa itu lead time? Yaitu waktu yang dibutuhkan mulai dari barang itu diambil dari gudang sampai dengan menjadi sebuah finish product. Manufacturing lead time. Perpindahan bahan tidak dapat dihindarkan sekalipun hal itu merupakan waste. Jadi memang kadang ya sulit kita hindarkan. Kenapa? Karena tidak mungkin sebuah produk itu selesai di satu tempat yang sama. Nah, itu makanya muncul istilah multi-purpose machine, CNC mesin. Seluruh proses ada di sana. Ya, tapi itu untuk kegiatan-kegiatan memproduksi spare part.
Kalau saudara mau buat mobil, tidak mungkin selesai di tempat yang sama. Ya, tidak mungkin selesai di mesin yang sama, tetap harus ada pergerakan. Lupa, membuat kapal itu kan besar, dia fix position itu. Ya, tetapi tetap saja materialnya kan berpindah, ya kan? Berpindah, dia bergerak. Muncul juga biaya material handling, pekerjanya berpindah, mesinnya berpindah, bergerak. Yang kita maksud di sini tidak ada pergerakan, semuanya diam di satu tempat, jadi semua di situ. Nah, seperti kita membuat spare part di mesin CNC. Jadi pergerakan yang sangat minimal. Kita hanya menggerakkan material, tapi seluruh kegiatan selesai di work center multipurpose mesin itu, CNC itu. Nah, itu yang meminimisasi pemindahan barang. Ini adalah contoh ya kegiatan pemindahan bahan di sebuah pabrik teh, ya, di mana ini alat pemindahan bahan keren ya. Nah, ini mahasiswa saya tahun 2005 meredesain pemindahan barang ini. Ini masih aslinya ya. Yang redesain itu kita ada di pabrik teh di salah satu perusahaan besar teh yang ada di Sumatera Barat, di Kayu Aru ini. Nah, referensi mencatat bahwa dalam kegiatan manufaktur, pemindahan bahan itu mengambil porsi 25% dari jumlah pekerja. Jadi kalau pekerja itu ada 100, itu paling tidak 25 orang itu terlibat ya dalam kegiatan pemindahan barang. Ya seperti inilah. Ini kan memindahkan ini dari hasil panen, para pekerja di kebun itu dipindahkan untuk dikeringkan seperti ini. Ini kegiatan tidak ada nilai tambah, kegiatan membawa-bawa barang ini. Ya, tidak ada perubahan bentuk dia. Nah, itu maka kita sebut sebagai waste tadi. 55% dari luas lantai itu terpakai hanya untuk kegiatan pemindahan bahan. Bayangkan kalau kita memindahkan barang itu kan butuh, misalnya pakai forklift ya, kan butuh gang. Nah, gang itu kan hanya berfungsi ketika forklift lewat. Kalau forkliftnya tidak lewat, berfungsi tidak? Tidak. Ya kan? Makanya 55% luas lantai yang ada di pabrik itu terpakai untuk kegiatan material handling. Gitu. Tapi kalau kita kurangi, forkliftnya tidak bisa lewat. Ya kan? Gitu. Nah, 87% dari waktu produksi itu terpakai untuk material handling. Bayangkan itu, kalau satu unit produk, waktu standarnya itu, lead time-nya itu, manufacturing lead time-nya itu, atau takt time-nya itu 15 menit. Itu 87% bukan untuk processing-nya, tapi justru untuk handling-nya itu. Nah, bayangkan kalau kita bisa kurangi ya kegiatan material handling, maka waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu produk bisa lebih cepat. Nah, kalau satu hari kita bekerja 8 jam, awalnya satu unit itu membutuhkan 1 jam, satu hari kan saudara hanya bisa produksi 8 unit. Kalau saudara bisa kurangi ya sampai 50%, awalnya satu unit 1 jam menjadi 1 unit setengah jam. Nah, satu hari 8 jam saudara bisa buat menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 16 unit ya, akibat dari efisiensi dengan mereduksi waktu material handling. Nah, di sini tantangan dari perancangan pabrik itu. Kita harus bisa mengupayakan mendesain sependek mungkin jarak pemindahan barang. Tapi kalau lebih canggih lagi, menghilangkan kegiatan material handlingnya. Nah, ini tantangannya di sana ya, mendesain pabrik itu. Selanjutnya kita bicara apa itu sistem fasilitas. Nah, contoh-contohnya ya, sistem fasilitas itu sistem struktur bangunan. Nah, ini orang sipil yang tahu struktur bangunan. Sistem atmosferik itu ya, sirkulasi udara, berapa jarak dari lantai ke lantai atas supaya sirkulasi udara bagus. Sistem pencahayaan ya, kelistrikan, sistem keselamatan, sistem sanitasi. Nah, ini sistem-sistem yang kita sebut sistem fasilitas yang harus kita pertimbangkan ketika kita membuat pabrik. Ya. Tetapi seluruh sistem ini dimiliki oleh disiplin keilmuan di luar teknik industri. Oleh karena itu ketika kita mendesain pabrik, kita butuh multidisiplin. Kita perlu interdisiplin. Saudara tidak mungkin bisa membuat sebuah pabrik tanpa
melibatkan teknik sipil yang akan membangun struktur dari pabrik itu. Fondasinya, struktur bangunannya, ini harus pakai besi atau apa, di mana letak fondasi-fondasinya dan seterusnya gitu. Sistem atmosferik, pencahayaan, kelistrikan, ini orang-orang dari teknik fisika ya, dari teknik fisika. Sistem keselamatan, nah ini teknik industri mempelajari, tapi ada juga yang spesifik teknik keselamatan. Sistem sanitasi, ini orang teknik lingkungan. Teknik lingkungan juga spesifik mempelajari tentang K3, sehingga kita membutuhkan keilmuan selain dari teknik industri, yang kontribusinya untuk mendesain sistem fasilitas. Sistem struktur bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa bangunan itu stabil, ya kan? Sistem atmosferik berkaitan dengan temperatur, kelembaban, aliran udara. Nah ini kalau yang cewek-cewek kan pingin wajahnya tetap halus, makanya ketika kerja di pabrik, dia pakai itu pelembab wajah gitu, karena panas di sana. Nah itu kan jadi ongkos si buruh jadi besar ya, gaji dia dipakai untuk perawatan kecantikan. Bayangkan kalau kita bisa desain temperaturnya itu yang wajar, yang tidak merusak kulit. Nah ini kan jadi nyaman pekerja. Gaji dia tidak harus dikeluarkan untuk perawatan jadinya gitu loh. Nah itu tantangan ya bagi kita ketika mendesain pabrik. Harus kita perhatikan yang humanis ini. Kalau sistem keselamatan itu berkaitan dengan memberikan keamanan pekerja, keamanan dari ancaman kebakaran, dari kerusakan akibat gempa, dari ancaman ledakan gitu. Kalau sistem pencahayaan ini berkaitan dengan pasokan energi dan penerangan. Jangan sampai pekerjaannya itu inspection, menginspeksi, tapi gelap gulita, tapi redup-redup. Wah ini produk-produknya bisa reject akibat pekerjanya tidak akurat ya ketika melakukan inspeksi. Kalau kita bicara lokasi, ya saya tadi sudah jelaskan. Nah ini pertimbangannya macam-macam ya. Ada pemilihan lokasi itu pertimbangannya ketersediaan sumber bahan baku. Contoh pabriknya apa? Pabrik semen, pabrik minyak sawit, pabrik pulp and paper. Ada juga kedekatan dengan pasar. Ini contohnya apa? Mau pabrik roti. Tapi ada juga yang tidak mempertimbangkan keduanya. Footloose istilahnya. Contohnya apa? Pabrik mobil. Nah, pabrik mobil itu justru berharap lokasinya itu dekat dengan pelabuhan, gitu. Padahal bahan utama mereka adalah baja. Idealnya kan dia dekat dengan pabrik baja itu, ya kan? Tapi karena biaya pasokan material itu ditanggung oleh vendor, maka kita tidak perlu pertimbangkan kita dekat dengan pabrik baja. Yang justru kita pertimbangkan bagaimana kita bisa meminimumkan biaya transportasi produk kita, mobil kita ke pasar. Nah, oleh karena itu saya akan dekatkan dia dengan pelabuhan. Kenapa? Karena mengirim mobil itu jumlahnya banyak. Ini kan jumlahnya besar. Kalau saya kirim pakai truk, berapalah banyak mobil yang bisa saya muat di truk? Itu kalau saya perhatikan paling kuat 4. Ya kan? 4 buah. Tapi kalau saya bisa kirim pakai kapal, nah jadi lebih banyak gitu. Lebih banyak dan jauh lebih aman. Jadi biaya logistik saya juga bisa lebih kecil karena mengirim 100 unit mobil menggunakan truk itu akan jauh lebih mahal karena berapa banyak truk? Kalau satu truk 4, saya butuh 25 unit truk. Tapi kok pakai kapal ya sekali kapal. Tetapi nanti Pak, waktu sampai di lokasinya kan kapal nggak bisa masuk ke distributor. Biaya logistiknya dibebankan saja ke distributor. Nah, jadi kita bisa lebih minimal logistik cost-nya. Nah ini salah satu kaitan-kaitan ya, pemilihan lokasi itu dengan isu-isu sistem logistik atau sistem supply chain. Jadi itu ya, bahwa pemilihan lokasi itu bisa dipertimbangkan terhadap kedekatan dengan sumber bahan baku. Bisa pertimbangannya itu kedekatan dengan pasar, atau ya saudara punya pertimbangan lain, mungkin kedekatan dengan pelabuhan, ya kan, bukan dengan pasar atau bahan baku, tapi kedekatan dengan pelabuhan, atau pertimbangan saudara
pasokan energi listriknya. Contohnya apa? Pabrik peleburan aluminium, PT Inalum, ya, di daerah Tanjung di Sumatera Utara. Itu kekuatannya itu kan ada proses elektrolisa untuk melebur ingot menjadi aluminium, ya, aluminium. Nah, itu butuh pasokan listrik yang sangat besar, maka dicarilah lokasi yang tersedia pasokan listrik yang besar. Dalam hal ini ada pembangkit listrik tenaga air Sigura-gura di Sumatera Utara itu yang memasok listrik ke PT Inalum. Itu pertimbangan lain juga, gitu ya. Oke, kemudian banyak faktor yang perlu dipertimbangkan dalam perencanaan lokasi. Aspek legalnya, kepemilikan tanahnya. Wah, repot kita kalau membangun ternyata masih sengketa tanahnya. Nah, mengapa banyak perusahaan lebih memilih kawasan industri? Karena kawasan industri itu sudah legal, gitu. Ada juga aspek politik. Kalau saya pilih di Indonesia, ternyata banyak demonstrasi. Wah, repot ini. Nah, maka para investor itu akan selalu memperhatikan isu-isu politik. Dia pilih di Ukraina. Ukraina lagi dalam ancaman perang dengan Rusia, takut itu. Nah, itu bicara politik itu. Maka investor itu akan selalu cari lokasi di kawasan-kawasan negara atau provinsi yang nyaman, yang tidak banyak keributan, stabil, yang tidak banyak neko-neko, tidak ada korupsi, gitu. Adat istiadat. Nah, ini pertimbangan lain. Kompleksitas yang tinggi dalam persoalan perencanaan lokasi, maka metode yang digunakan juga harus kuantitatif dan kualitatif. Ya, kalau tidak semuanya ada data, tapi juga kadang-kadang ada rasa. Itu makanya memilih lokasi itu banyak menggunakan konsep-konsep, metode multi kriteria decision making. Seperti analytical hierarchy process, Promete, Electre, atau kombinasi antara mathematical optimization dengan multi expert, multi kriteria decision making. Ya, opinion atau subjective opinion dari personal tertentu yang dikonversi melalui mekanisme matematik tertentu sehingga menjadi berbentuk angka-angka. Nah, ketika kita bicara spesifik masalah tata letaknya, apa yang akan terjadi? Nah, ini ada 10. Kalau kita ingin buat pabrik baru, maka muncul itu. Bagaimana ya nanti susunan mesin-mesin? Clear. Nah, di sini ada perubahan rancangan. Perubahan rancangan produk. Mengapa rancangan sebuah produk berubah, kok bisa mengubah susunan mesin-mesin? Nah, alasannya adalah perubahan rancangan produk dapat mengubah proses produksi. Perubahan proses produksi berarti mengubah urutan-urutan prosesnya. Perubahan urutan-urutan proses berarti mengubah susunan mesinnya. Awalnya dari M1 ke M2 ke M3, sekarang berubah. Akibat perubahan rancangan, prosesnya diawali dari M2. Maka susunannya berubahlah dari M1, M2, M3 menjadi M2, M1, M3. Nah, itu kan berarti merubah tata letak. Yang kedua, perluasan departemen. Awalnya ukurannya 5 x 5 meter persegi. Sekarang akibat ada perubahan, gitu, tambah luas departemen itu. Jadi ukurannya 8 x 8. Kenapa? Luas pabriknya itu tetap sama. Awalnya 5 x 5, Anda perluas jadi 8 x 8, kan bergeser itu fasilitas-fasilitas yang di dekat departemen itu. Maka saudara harus tata ulang lagi. Karena luas totalnya tidak berubah, tapi ada luas departemen yang harus bertambah. Nah, ini saudara harus atur atau susun lagi. Pengurangan departemen, kenapa mengakibatkan susunan harus berubah? Awalnya departemen ada 5, sekarang di merger menjadi 4. Kenapa harus disusun lagi tata letaknya? Karena ada luas lantai yang menganggur. Prinsip tata letak tidak mengizinkan ada lantai yang menganggur, maka kita harus susun lagi sehingga tidak ada luas lantai yang menganggur. Maka saudara akan perluas itu
departemen-departemen yang eksis, yang 4, awalnya kan 5 itu berkurang 1 menjadi 4. Nah, saudara rencanakan luas lantai lagi yang 4 ini, kemudian saudara tata, ya, di mana total luas lantainya itu tidak berubah ya, total luas lantai tidak berubah, tapi ada departemen yang kurang, berarti kan ada space yang kosong. Nah, tambahkanlah space yang kosong itu ke departemen space yang masih eksis, dan setelah itu tata lagi, gitu. Supaya apa? Supaya total pergerakan materialnya itu menjadi lebih dekat, lebih pendek. Pemindahan departemen. Nah, ini sekarang departemennya dipindah. Yang awalnya dekat dengan pemotongan, sekarang harus dekat dengan gudang produk jadi. Ya sudah, kalau kita bicara pemindahan departemen, maka saudara bicara perubahan urutan, ya kan? Nah, di situ mengakibatkan kita harus lakukan penyusunan tata letak yang baru. Nah, demikian juga untuk yang lain. Mengapa penambahan departemen baru berakibat kita harus tata letak lagi, re-layout? Kenapa penambahan produk baru? Awalnya produknya 2, sekarang saudara buat jadi 3. Kenapa harus re-layout? Perubahan metode produksi, kenapa harus re-layout? Peremajaan peralatan yang rusak, kenapa menjadi harus re-layout? Penurunan biaya, awalnya biaya produksi itu 100.000 per unit. Nah, cost estimator itu berhasil melakukan efisiensi, sehingga berkuranglah biaya produksi dari sebuah produk. Kenapa upaya menurunkan biaya produksi ini kok berakibatnya re-layout terjadi? Kemudian pendirian produk baru. Nah, ini silahkan saudara nalar, analisis, kenapa ya 10 hal ini bisa mengakibatkan tata letak yang ada sekarang, dalam hal ini tata letak mesin-mesin, jadi berubah. Itu kenapa? Nah, di sini yang saudara harus belajar menganalisisnya. Nah, saya sudah berikan contoh tadi, nah silahkan dipelajari dan dinalar ya. Mengapa ya perubahan metode produksi mengubah susunan mesin yang ada saat ini? Kalau tetap dipakai yang saat ini, apa akibatnya? Gitu. Nah, itu silahkan dianalisis. Saya kira demikian ya, untuk materi masalah tata letak pabrik ya, semoga dapat dipahami dengan baik.